Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bolo bersama Skala Farm. Di sini kita akan tetap membahas terkait seputar dunia entok jumbo dan ayam samo ya Bolo. Untuk awal-awal ini kita hanya fokus sementara di entok jumbo terlebih dahulu ya Bolo. Untuk entok jumbo sendiri, kalau kita masih tetap menggunakan mindset yang salah, nggak akan ada untungnya. Saya ulangi sekali lagi ya Bolo, apabila peternak entok jumbo masih menggunakan mindset yang salah, tidak akan ada untungnya. Mindset seperti apa yang saya maksud? Jadi seperti ini ya Bolo, kita ambil dari contoh realita aja. Contohnya ada seorang peternak yang membeli paket induk entok jumbo dengan harga mahal lah, katakan dengan harga 2-3 juta. Itu nanti ketika sudah menetas, anak-anaknya itu maunya segera balik modal. Maksudnya segera balik modal gimana? Dijual harga tinggi. Jadi ketika paket induk itu sudah bertelur dan menetas menghasilkan anak dari entok jumbo, anaknya maunya dijual seharga tinggi agar bisa cepat balik modal. Biasanya dengan harga tinggi tersebut kebanyakan kan kalau untuk pemula agak berat. Jadi ketika ada minti yang tidak laku, itu banyak yang kalau bahasa orang Jawa bilang sambat ya Bolo, gerundel, ngedumel lah intinya. Beli induk mahal nggak bisa ngejualnya dan lain sebagainya, bla 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 bla. Nah ini yang saya maksud dengan mindset yang salah ya Bolo. Lebih tepatnya kurang tepat lah, bukan salah 100%, namun kurang tepat. Soalnya gini ya Bolo, ketika dimana kita mau usaha, kan ada yang namanya modal mati ya Bolo. Kalau modal mati itu kita ikutkan dalam modal perputaran cash flow, dimana-mana bisnis itu nggak ada yang seperti itu Bolo. Ya mungkin dari sisi dagang lah, katakan dari sisi dagang, kita itu setelah mengeluarkan modal ingin cepat-cepat mendapatkan hasil dari modal yang kita keluarkan itu tadi. Tapi kalau kita menggunakan sisi bisnis lah, katakan kita ngambil dari sudut pandang bisnis yang ingin skala besar lah, katakan itu tidak bisa Bolo. Sistem seperti itu opini-opini seperti itu sangat-sangat tidak relevan. Jadi kalau saya sendiri menyikapinya seperti ini ya Bolo. Dulu saya ketika memulai ternak entok jumbo, kalau nggak salah itu tahun 2017 apa 18 saya lupa. Yang saya ingat itu pokoknya ketika ada kontes entok jumbo pertama itu Bolo. Ada kontes entok jumbo pertama itu di Serengat atau di Tulungagung itu saya lupa Bolo. Pada waktu itu entok lokal saya Bolo. Saya berawal beternak entok itu dari entok lokal. Pada waktu itu saya populasi entok lokal saya 100 lebih, sekitar 170-an lah. Nah itu saya jual semua Bolo. Saya jual semua, terkumpullah uang berapa itu lupa, tapi nggak saya langsung belikan entok. Waktu itu setelah saya jual itu saya sempat ambil kendaraan vakum selama 1-2 bulan. Dalam tanda kutip, selama vakum itu saya juga masih mempelajari dan melihat potensi bisnis di entok jumbo ini bisa atau tidak. Setelah berpikir 1-2 bulan, saya ambil entok jumbo tersebut dengan harga tidak murah itu Bolo. Itu harga 4 atau 5 sekian lah. Itu saya dapat entok 1 jantan dengan 5 betina, usia 4,5 ke 5 bulan kalau nggak salah. Nah itu awal mula saya nyemplung masuk di dunia entok jumbo Blitar. Terus terang ya Bolo, pada waktu itu dengan perekonomian saya yang belum stabil, nominal 5 juta sekian itu bagi saya sangat berat. Itu saya pertaruhkan di dunia entok jumbo yang menurut saya pada saat itu masih gimana ya, masih gambling, masih jarang peternaknya, harganya pun masih tinggi dan peminatnya pun belum sebanyak sekarang gitu ya Bolo. Jadi pada sekitar 2 minggu lah, sekitar 2 minggu setelah saya ambil entok jumbo tersebut, itu saya mengambil keputusan untuk tidak menjual selama kurang lebih hampir 2 tahun lah. Karena kan dari sisi usaha saya ada usaha lain.
selama hampir 2 tahun itu saya tidak menjual entok jumbo tersebut yang nominalnya 5 juta lebih itu tadi. Sebenarnya alasan saya tidak, kalau wong Jawa bilang ngempet ya bolo, ngempet jual selama 2 tahun, hampir 2 tahun itu simple bolo. Alasan saya adalah ketika peternak skala besar mau membudidayakan entok jumbo dengan harga yang segitu mahal, kalau menurut saya pribadi sangat kurang worth it ya bolo, sangat kurang masuk akal lah katakan. Mungkin memang entok jumbo sendiri saat itu bahkan sampai sekarang marketnya tidak hanya pedaging saja, tapi penghobi juga banyak ya bolo. Tapi target market utama saya adalah saya mau main pedaging skala tonase besar. Nah, maka dari itu saya selama ngempet jual itu tadi, saya membesarkan populasi terlebih dahulu sebelum saya muncul di dunia online, lebih tepatnya dunia entok jumbo seperti itu. Jadi kalau bahasane pemain ya bolo, bahasane pemain entok itu main senyap lah bolo. Saya dulu main senyap selama hampir 2 tahun. Dan ketika pertama kali masuk dunia online, ya benar saja bolo, nge-push, maksudnya nge-push itu branding nama saya. Ketika pertama masuk dunia online cepat menyebarnya cepat, dikenalnya cepat. Soalnya gini, pada waktu itu belum ada peternak entok jumbo yang skala besar. Maksud saya belum ada peternak entok jumbo yang skala di atas 100 lah pada waktu itu. Tapi kalau saat ini udah banyak bolo. Pada waktu itu masih belum ada. Jadi saya dulu posting di Facebook waktu itu. Di Facebook itu populasi induk 100 lebih. Nah, di situ mulai banyak yang mengenal farm saya, Skala Farm ini. Dan pada waktu awal sepak terjang saya masuk dunia online juga nggak gampang bolo. Banyak oknum-oknum yang menyerang saya dikarenakan saya menjual harga di bawah harga standar entok jumbo pada saat itu. Tapi kalau untuk sepak terjang yang nggak enak-enaknya itu lain waktu saja ya bolo. Nanti videonya kepanjangan. Jadi pada intinya ya bolo, ditarik garis besarnya. Ketika emang kita mau jual harga, banting harga lah katakan, dengan yang awal modal mati kita terlalu besar, salah satu cara agar kita tetap untung ketika banting harga itu, jadi kita perbesar dulu perputarannya, maksudnya perbesar dulu populasinya. Waktu itu populasi logika saya hati saya juga berkata seperti itu. Kalau katakan saya jual harga murah dengan indukan utama saya, belanja dengan harga kula induk itu mahal. Kalau ketika anaknya saja itu sudah saya jual, mau saya jual berapa untuk langsung balik modal? Begitu kan bolo, belum dipotong biaya kos pakannya. Nah, maka dari itu keputusan saya itu lebih ngempet jual dengan tujuan memperbesar populasi, terus perputaran anakan juga bisa lebih banyak. Dengan banyaknya perputaran anakan minti itu tadi, mungkin kita ngambil untung sedikit. Dari kita ambil untung sedikit itu, tapi apabila kita penjualannya tonase besar, otomatis kan besar sendiri bolo. Katakan kalau kita jual minti ngambil untung 10.000 per ekor, kita jual cuma 10 ekor, kan untungnya kan cuma 100.000. Berbeda dengan ketika jual minti kita ambil untung 2.000, tapi penjualannya 1.000 ekor. Dari untung 2.000 dikali 1.000 kan sudah 2 juta bolo. Seperti itu skema singkatnya lah gitu. Jadi pada intinya perbesar dulu perputarannya sebelum kita mau menjual komoditi kita dengan banting harga. Problemnya itu tadi, ketika saya mau jual mahal pun kebanyakan pemula itu keberatan. Dan untuk cash flow-nya sendiri, cash flow itu yang kalau dunia entok ya bolo, yang dinamakan cash flow itu adalah perputaran pakannya itu baru kita namakan cash flow. Kalau untuk modal matinya ya entoknya itu sendiri, terus buat kandang itu kan modal mati. Yang dimasukkan ke dalam kategori cash flow adalah perputaran pakan, seperti itu ya bolo. Dan ketika perputaran pakan kita sudah ketemu, itu nanti ngambil untung itu gampang bolo. Nah, seperti itu. Sebelum berpamitan tak promosi titik ya bolo. Monggo barangkali ada yang berminat membudidayakan entok jumbo atau ayam samo, bisa menuju akun TikTok Skala Farm, langsung DM di situ, ada kontak saya di situ maksud saya. Mungkin sekian ya bolo.
Terima kasih. Salam ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.